Senior Youth Leader Training. Fase kedua, kita akan segera memulaikan acara pertama, seminar 10 jam, Senior Youth Leader Training. Dan untuk mengawali acara kita, saya mengundang yang telah ditunjuk untuk doa buka. KBF kita menyanyi dulu ya. Kita akan menyanyi dari Advent Youth Sing 187. Kos akan memandu kita. Saya mengundang dengan kasih Pendeta Beliau mungkin belum bergabung, Kak. Yang ada saja ditunjuk boleh. minta tolong kesediaan Pendeta Glenn Sakul untuk memimpin kita dalam doa buka. Co-host bisa Oke. bantu. Selamat malam, mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, kami datang kepadamu di malam hari ini, di petang hari ini, dalam pertemuan Zoom untuk mengikuti rangkaian acara Senior Youth Leader Training. Dan saat ini acara pembukaan akan berlangsung. Rangkaian pembukaan dan acara materi sebentar kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Diberkati kakak-kakak yang mengambil bagian, dan diberkati Direktur Pemuda kami, Pendeta Diri Muntu, kiranya berkat dari sorga hikmat Tuhan berikan, kami semua yang mengikuti kegiatan ini merasakan berkat dari sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.
Baiklah, saat ini kita akan mengikuti pembacaan Ikatan Kehormatan. Janji Pemuda Advent. Karena kasih kepada Tuhan Yesus, saya berjanji untuk turut aktif dalam pekerjaan Perkumpulan Pemuda Advent, melakukan apa yang dapat saya lakukan untuk membantu orang lain, dan menyelesaikan pekerjaan Injil ke seluruh dunia. AY Pledge. Loving the Lord Jesus, I promise to take an active part in youth ministry of the church, doing what I can help to others, and finish the work of the gospel all the world. Tujuan Pemuda Advent, pekabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman ini. AY aim the Advent message to all the world in my generation. Pemuda Advent. Kasih Kristus menggugah saya. The love of Christ compels me. Misi Pemuda Advent. Keselamatan pemuda melalui Yesus Kristus. Kami memahami pelayanan kaum muda untuk menjadi yang bekerja dari gereja yang dilakukan untuk, dengan, dan oleh orang muda. AY Mission. The salvation of youth through Jesus Christ. We understand youth ministry to be that work of the church that is conducted for, with, and by young people. Terima kasih. Saat ini saya mengucapkan selamat datang kepada Direktur Pemuda Uniconference Indonesia Kawasan Timur dengan hormat Pendeta Junaidi Muntu yang akan membuka Senior Youth Leadership Training fase yang kedua yang akan dilangsungkan dari tanggal 30 Maret, yaitu hari ini, sampai 29 April. Waktu selanjutnya dipersilakan kepada Pendeta Junaidi Muntu. Selamat malam semuanya, kakak-kakak. Hal yang luar biasa kita boleh rasakan saat ini. Secara pribadi, saya mengucapkan terima kasih Kak Ruli Sakul. Ini sudah masuk ke fase yang kedua, dan juga tentunya Koordinator Umum Kak Jimmy Pinangkaan yang senantiasa membackup kegiatan ini boleh terlaksana dengan baik. Dan semua peserta yang ikut di fase yang ketiga ini, puji Tuhan, karena kekuatan yang utama setelah kita mengikuti pelatihan SYL ini adalah untuk kembali ke jemaat dan ditingkatkan potensi jemaat melalui materi-materi yang Anda bawakan, karena praktiknya intinya kegiatan bukan di level komunitas, tapi ada di level gereja, jemaat, yang mana kakak-kakak datang dan mengikuti pelatihan ini. Saya diberikan kesempatan dari panitia pelaksana untuk membawakan
materi yang pertama. Materi yang pertama adalah pendahuluan. Seminar pertama ini ya, pendahuluan pada pelayanan orang muda. Memahami sejarah, filsafat, visi, sasaran-sasaran dan struktur dari pelayanan pemuda Advent. Jadi diberikan selama 1 jam, itu sudah dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau kakak-kakak akan memberikan pertanyaan. Pendahuluan pada pelayanan orang muda, kita lebih fokus untuk materi yang pertama ini, atau seminar yang pertama, struktur organisasi gereja Advent, sejarah dari kelas-kelas GMV, perubahan nama dari departemen, filsafat dan tugas pelayanan pemuda Advent, visi dan misinya, sasaran-sasaran PPA, kelompok usia PPA, struktur organisasi dan cita-cita pelayanan pemuda Advent. Untuk waktu yang indah ini, mari kita dalami materi yang pertama ini. Dimulai dengan struktur organisasi. Mengapa tadi saya katakan bahwa kakak-kakak langsung berperan kegiatan SWRI ke jemaat, karena intinya di local church. Jadi materi yang kita ikuti ini adalah fokusnya, kekuatan utamanya ada di jemaat. Jadi mereka yang sudah disertifikasi senior youth leader ini akan berperan penting di jemaat masing-masing. Dan kita mengundang juga untuk tuntutan prasehat, kita libatkan lagi teman yang tidak sempat ikut fase 2, ambil fase 3 nanti. Dan terus menerus. Mengapa? Karena ini penting sekali. Ini SYL ini baru diluncurkan pada tahun 2018 waktu Kongres Pemuda Advent Sedunia yang dibuat di Oskos, Jerman. Jadi belum lama. Kami baru sosialisasi setelah pulang itu bulan September, Oktober, November, Desember. Dan waktu itu baru daerah Conference Minahasa yang memberikan respons untuk prasyaratnya SYL. Di bulan Desember, Tirsa Kumayas, ada Pendeta Dale, Direktur Pemuda Advent, Conference Manado, dan Provinsi Maluku Utara, dan Pendeta Swinis Tandidio, Direktur Pemuda Advent Daerah Conference Minahasa. Dan yang merespons pertama adalah Pendeta Swinis Tandidio di bulan Desember. Yang menjadi prasyarat, ini saya tekankan ya, prasyarat. Karena tidak mungkin hanya 10 materi ini sudah langsung, belum. Ini adalah prasyarat supaya dapat memahami dan dapat melibatkan langsung menjadi pemateri. Karena ini harus diulang-ulangi dan ada tuntutan-tuntutan selama 1 tahun, baru kita dapat memahami lebih jauh, paling kurang ya selama 1 tahun, mengenai SYL. Jadi materi 10 modul ini atau yang akan dibawakan oleh narasumber ini, berapa narasumber sesuai dengan di flyer ya, itu adalah memenuhi prasyarat. Jadi kita kembali ke strukturnya ya. Setelah local church ada daerah atau conference. Sesudah itu union, division, baru general conference. Yang saya mau tekankan ini ya, local church ini. Sejarah dan pelayanan pemuda Advent. Kita tahu bersama bahwa
organisasi pemuda Advent pertama dalam jemaat lokal gereja. Masih Advent hari ke-7 dimulai pada tahun 1879. Penekanan di sini, organisasi pemuda pertama dalam local church ya, jemaat lokal gereja Masih Advent hari ke-7 dimulai pada tahun 1879. Ketika dua orang muda, Harry Venner 16 tahun dan Luther Warren 14 tahun. Jadi itu sebabnya dimulai dari local church dan dia baru berkembang dan berkembang. Mari kita ikuti bersama. Di tahun 1901, General Conference secara resmi memutuskan keberadaan organisasi pemuda di bawah Departemen Sekolah Sabat. Karena kita harus paham untuk tuntutan saat materi yang dibawakan ini, karena tahun-tahunnya penting karena ada unsur sejarah yang paling penting. Contohnya kan tadi saya katakan jemaat lokal ini, organisasi pemuda ini muncul dari jemaat lokal. Lanjut, 1907, rapat General Conference menyetujui dibentuknya Departemen Pemuda General Conference, di mana Ketua M.A. Kern dipilih sebagai Direktur Pemuda GC pertama. Tadi 1879. Di tahun 1901, ini kumpulan pemuda ini masuk di organisasi Departemen Pelayanan Sekolah Sabat, ya, Departemen Sekolah Sabat. Itu sebabnya ada kelompok diskusi PA remaja, PA senior waktu itu, waktu di zaman kami di gereja Pionir Rewokan memang dipisahkan waktu itu. Ada junior, ada seniornya. Jadi ada SMP, ada SMA waktu itu dan perguruan tinggi. Dibagi seperti itu. Jadi terasa itu tahun 1901. Nah di tahun 1907 itu berpisahlah dari Departemen Pelayanan Sekolah Sabat, karena di tahun 1907 dibentuklah departemen yang baru di General Conference. Itu sebabnya Direktur Pemuda pertama itu M.A. Kern, ya. Selanjutnya di tahun 1907 nama pada akhirnya disetujui. Ini nama pertama, Seventh Day Adventist Young People's Department of Missionary Volunteer. Misionari sukarela Departemen Pemuda Gereja Masih Advent hari ke-7. Jadi Pemuda Advent sudah ada namanya. Namanya itu tadi Seventh Day Adventist Young People's Department of Missionary Volunteers. Jadi unik sekali karena di saat General Conference sahkan langsung ada nama. Ini organisasi pemuda pertama ini di tahun 1907. 1947, 1969 dia berkembang terus, baik di Amerika Utara, divisi Amerika Utara, dan dia ke benua Eropa. 69 dimulaikan di Zurich, Switzerland, dan Theodore Lucas menjadi Direktur Pemuda Sedunia pada waktu itu. Dan juga ada rencana bacaan The Character Classics ini kemudian diubah menjadi Encounter yang telah dimulai sejak 1946. Nanti ada keterangan-keterangan dari para pemakalah berikutnya ini. Ini Encounter ini sampai saat ini. Sampai pada sini dituntut di kelas Master Guide. Tapi sayang di Indonesia tidak banyak ditekankan karena tetap ada buku-buku pengganti. Jadi kalau ambil di pelantikan Master Guide ini, Anda akan menemukan informasi lebih luas mengenai apa yang harus dibaca Encounter ini. Oke, 1946 John Hancock mengorganisasi klub Pathfinder pertama yang disponsori conference yang ada di California Selatan atau di divisi Amerika Utara, ya. Dia mulai itu divisi, saya tekan saja di divisi Amerika Utara, North American Division, 1946. Jadi ini EY dan Adventist Youth ini karena
Adventist Junior Youth itu dia muncul karena mesti ada dua, tadi saya katakan ada EY Junior, ada EY Senior. Jadi diinisiatiflah oleh Pendeta John Hancock untuk buat satu klub namanya Klub Pathfinder. Itu sejarahnya. Pathfinder Club pertama itu 1940. Nanti di tahun 1950 General Conference menyetujui organisasi klub Pathfinder. Jadi klub Pathfinder 46 dia muncul, tapi nanti disahkan oleh GC sebagai organisasi klub Pathfinder tahun 1950. Dasar inilah sehingga setiap tahun dirayakan Pathfinder Day sejak 1950. 1922, Pertemuan General Conference memperkenalkan tugas dari Junior Missionary Volunteer Society dengan tugas kelas progresif. 1927, Pertemuan General Conference musim gugur memperluas tugas kelas progresif untuk dimasukkan ke dalam 3 kelas, teman, sahabat, dan pemimpin. Kalau sekarang kan kita ketahui masih ada sahabat, teman, penyelidik, perintis, penjelajah, pemimpin, ya, ada 6 tingkatan mulai dari kelas sahabat ini. Tapi waktu pertama-tama itu teman ini, sahabat, teman, dan pemimpin ini dia muncul bagi pemuda junior dan satu kelas bagi pemuda senior dan dewasa. Jadi ada unik ini, memang agak unik ini, ada pemuda senior, ada pemuda dewasa. Jadi ada young adult, ada pemuda dewasa. Nanti kita akan tahu, ada kan junior youth, senior youth. Senior youth terbagi 2, ambasador 16 sampai 21 tahun dan young adult atau orang muda dewasa berusia 22 sampai 30 tahun plus. Tahun 1928 kepahaman dari missionary volunteer ini dan kelas Master Comrade, ini missionary volunteers, dibuka kelas ya, tahun 1928. Nah ini, saya mau tekankan ya ulang. 1946, ini Pathfinder baru muncul. Nanti 1946, baru diterima oleh GC tahun 1950 kan. Sekarang supaya membedakan kenapa Master Guide bukan bagian dari Pathfinder Club ini. 1928, kepahaman missionary volunteers ini 1928 ya kakak-kakak. Bagi Master Guide ini nilai tambah untuk teman-teman yang baru kali ini ikut SYL ya. Karena kepemudaan itu, Master Guide itu diberikan kepada orang muda senior dan dewasa ya. Senior dan dewasa 16 sampai 21, 22 sampai 30. Yang ingin dipersiapkan untuk kepemimpinan PA junior. Jadi sudah paham ya, karena banyak yang bertanya-tanya kan, apalagi calon-calon Master Guide. Ini penting supaya Anda pahami, karena ini bermain tahun supaya dapat dipahami. Tahun 1928 ya, apalagi kakak-kakak yang menulis sejarah kepanduan ya di Indonesia Timur, supaya dapat dimasukkan awal dari cikal bakalnya organisasi gereja khususnya di kepemudaan. Karena 1907 kan pemuda ditetapkan oleh GC menjadi satu departemen yang sah. 1907. 1908 ada pelatihan khusus kepemimpinan baik untuk orang muda senior dan orang muda dewasa yang dipersiapkan untuk kepemimpinan PA junior. Ya, PA junior. Jadi yang memimpin dalam Master Comrade. Waktu itu yang saat ini disebut Master Guide. Dan pelantikan pertama-tama di dunia dari organisasi gereja tahun 1931. Pelantikan pertama Master Guide yang menjadi
laporan DGC tahun 1931. Itu uniknya supaya Anda memahami kenapa kita mengikuti SYL ini untuk memimpin orang muda senior dan orang muda dewasa ya, Ambassador Club dan Young Adult. Itu supaya dapat dipahami. Karena waktu sangat singkat, saya tidak lama-lama untuk itu karena itu yang paling penting tahun 1928. Ingat juga itu Sumpah Pemuda. Tahun berapa itu? 1928 kan? Sumpah Pemuda. Oke. 1907 kita kembali ulang ya. 1907 nama Seventh Day Adventist Young People Department itu yang pertama-tama yang dikenal sebagai Missionary Volunteers atau misionari sukarela diubah menjadi Youth Department of Missionary Volunteers. Ini perkembangan nama ya, perubahan nama kakak-kakak. Di tahun misionari sukarela Departemen Orang Muda ini dia terus bertahan sampai 1972. Itu MV ya, Missionary Volunteers. Itu bertahan dari tahun 1907 itu dia bertahan waktu perubahan itu di tahun 1972. Yang dari nama itu ya, dari nama pertama itu Seventh Day Adventist Young People Department. Yang dikenal Missionary Volunteers karena terlalu panjang katanya ini nama ini ya, Missionary Volunteers saja. Dan pada akhirnya dia berubah menjadi Department of Missionary Volunteers pada tahun 1907. Lumayan lama. Jadi kalau penulisan sejarah, jadi waktu Kak Jimmy pinangkan acara di Jemaat Pionir Reo Cantonano, dia tanya, di sini so ada yang lantik, terus ada itu ini. Dorang dari tahun 1970 no pendeta katanya ada dilantik Master Guide. Ya bisa saja karena penghargaan yang mereka dapatkan pada waktu itu. Jadi dikuat dengan penghargaan tentunya. Yang ada MV itu. 1978 nama departemen itu kemudian diubah menjadi Adventist Youth atau Pemuda Advent, PAAY. Ya, AY. Lihat 1978 waktu itu AY departemen itu ada. Nah, di 2005 rapat General Conference memutuskan nama Youth Ministries Department atau Departemen Pelayanan Pemuda yang merangkum 3 kelompok usia pelayanan pemuda, yaitu kelompok Adventurer, kelompok Pathfinder, dan kelompok perkumpulan orang muda senior. 2015 rapat General Conference memutuskan perubahan nama menjadi Pelayanan Pemuda Advent. Apa yang membedakan Kak Didi? Ini ya, Youth Ministries Department, Departemen Pelayanan Pemuda. Ya, yang merangkum 3 kelompok ini, mulai dari klub Adventurer, Pathfinder, dan perkumpulan orang dewasa. Di 2015 tidak salah namanya, tetapi ini rapat General Conference memutuskan perubahan nama lagi. Ini cuma satu saja kata, tapi harus duduk tim khusus atau komite ad hoc untuk pemuda Advent memutuskan nama Pelayanan Pemuda Advent. Itu sebabnya disebut PPA. Yang lalu mereka tidak cuma bilang Departemen Pelayanan Pemuda. Jadi itu lama bertahan. Nanti di 2015 rapat General Conference memutuskan perubahan nama menjadi Pelayanan Pemuda Advent, AYM. Kalau ini kan YMD. Sekarang AYM, Adventist Youth Ministry, Departemen Pelayanan Pemuda Advent. Jadi kalau kita simak lebih jauh, ini artinya General Conference memutuskan sesuatu bukan langsung saja diputuskan oleh daerah, so jadi sah. Seakan-akan dapat diterima di Indonesia. Anda dapat paham
pahami bahwa cuma saja persoalan nama Advent itu harus dikomitekan. Gampang saja kan, EY, Ministry Department. Gampang. Memang gampang. Tapi ini hasil dari keputusan. Itu sebabnya di 2015 duduk kembali ini tim ad hoc pemuda Advent. Biasanya yang ketua itu salah satu ketua dari GC, sekretarisnya baru direktur pemudanya GC, dan anggota-anggotanya adalah Departemen Pelayanan Pemuda Advent, Sekolah Sahabat, Departemen Pendidikan, departemen yang lain yang di ad hoc lah. Saya nggak tahu juga karena di sisi siapa-siapa anggota ad hoc. Cuma memperjelas nama Pelayanan Pemuda Advent PPA atau AYM sekarang. Jadi kakak-kakak Master Guide yang masuk dalam tim UNI juga dapat memahami itu ya, teman-teman, karena memang setelah dibaca dan dipelajari baru saya memahami, kan gampang saja AY. Tapi untuk sistem namanya ya Pelayanan Pemuda Advent. Pemuda Advent dan sekarang ditambah pelayanan AYM. Lanjut. Filsafat dan misi dari Pelayanan Pemuda Advent. Filosofi dasar Pelayanan Pemuda Advent secara umum didasarkan pada wahyu tentang siapa? Wahyu tentang siapa? Yesus Kristus. Jadi orientasi pemuda Advent berbicara wahyu Alkitab. Itu sebabnya lambangnya 3 malaikat, ya, Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Wahyu Alkitab. Walaupun dari 66 kitab itu adalah wahyu, ya, adalah wahyu dari Allah, Tuhan Allah. Tetapi dari wahyu Alkitab, dari 66 buku sampai kitab terakhir, kitab wahyu itu, ya, kitab terakhir, siapa Yesus Kristus. Jadi intinya semuanya adalah teladan Yesus memenangkan jiwa. Jadi komitmen kita bersama, tarik jiwa satu, itu menjadi inti dari setiap anggota gereja setiap tahun menjadi target pelayanan penyelamatan jiwa-jiwa. Tarik jiwa satu, kan yang di lagu Sion. Yesus bukan hanya menunjukkan kasih Bapa yang luar biasa kepada umat manusia melalui kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang melayani. Nggak ada kepemimpinan yang bos, ya kakak-kakak. Kalau jadi kepemimpinan di gereja melayani. Yohanes berdasarkan Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Tetapi ia juga menunjukkan kepada mereka bagaimana menerima kuasa untuk mengatasi dosa dunia ini melalui kuasa Roh Kudus. Jadi intinya begini kakak-kakak. Tertuju kepada Yesus Kristus, kita bersaksi atas nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat, tetapi yang memampukan kita satu. Dari kealahan tiga ini, Trinitas ini. Kuasa Roh Kudus. Jadi walaupun ada fasih dan menguasai Alkitab, tapi tidak dikuasai Roh Kudus di dalam pelayanan yang khusus sebagai pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani pada waktu itu Anda di muka, Anda di depan, Anda di mimbar. Walaupun bukan pendeta, Anda melayani, bersaksi, wahyu Alkitab, Yesus Kristus. Tapi yang memberikan kuasa kepada saudara-saudara adalah kuasa Roh Kudus, bukan kemampuan Anda. Sehingga umat dijamah dan Anda mempunyai kuasa di dalam penarikan jiwa. Tapi Roh Kudus yang memenangkan. Ingat itu ya, karena memang Parakletos. Setelah Yesus naik ke surga, dia katakan ada penolong yang lain, Roh Kudus. Jadi semata-mata karena kuasa Roh Kudus. Mengapa ini kegiatan dilaksanakan? Semata-mata karena kuasa Roh Kudus yang mengilhami kakak-kakak, sehingga ada waktu, menyisihkan waktu untuk melakukan fase yang kedua ini. Karena kuasa Roh Kudus. Yesus menunjukkan, ini ya, masih dalam filsafat, Yesus menunjukkan kepada para muridnya bagaimana menjalani hidup di dalam roh. Dan menjadi murid kerajaan Allah di dunia yang penuh dosa. Karena memang kita, walaupun kita berdosa, dengan kuasa Roh Kudus kita dituntun supaya kita membagikan firman. Orang lain boleh bertobat dan kita juga bertobat karena kuasa Roh Kudus. Walaupun kita jatuh,
righteousness by faith, karena kita dibenarkan oleh iman, datang kepada Roh Kudus, bertobat, kita terima salib dan tetap menanjak kehidupan rohani kita. Yesus adalah teladan. Pelayanan inkarnasional kita. Contohnya menunjukkan karakter Yesus dan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang muda kita, sehingga mereka menjadi murid-muridnya yang sejati pada generasi ini. Ini bagus karena saya dapat informasi ada sekitar 20-an ikuti pelatihan prasyarat SYL ini. Karena memang bagus ya, supaya walaupun ada pendeta kalau tidak tahu bagaimana Anda mau sampaikan itu di jemaat. Tapi dengan ini ada nilai tambah untuk teman-teman ya yang mengikuti pelatihan prasyarat ini. Ini baru prasyarat kawan-kawan ya. Ini baru SYL PNTRU ini orang Manado bilang ya, prasyarat. Jadi jangan dulu berbangga diri kalau belum melengkapi semua syarat-syarat sehingga kita menjadi SYL yang disertifikasi. Itu sebabnya memahami pertama ini sangat-sangat penting lah. Pemuda adalah sasaran serangan khusus setan. Tetapi kebaikan, kesopanan, dan simpati yang mengalir dari hati yang penuh cinta kepada Yesus akan mendapatkan kepercayaan mereka dan menyelamatkan mereka dari banyak jerat musuh. Harus ada lebih banyak penyelidikan tentang bagaimana, saya mau tekankan sedikit. Harus ada lebih banyak penyelidikan tentang bagaimana menghadapi masalah-masalah orang muda. Ya. Hanya doa yang sungguh-sungguh untuk kebijaksanaan yang sangat dibutuhkan berurusan dengan pikiran. Karena memang dengan orang muda cuma kekuatan doa, kakak-kakak, sehingga kita dapat memahami karena ada kuasa Roh Kudus yang dapat jadi kekuatan kita bagaimana metode yang terbaik untuk orang-orang ini, orang-orang muda. Kita harus berusaha masuk ke dalam perasaan orang muda, bersimpati dengan mereka dalam suka dan duka, konflik dan kemenangan mereka. Jadi bukan hanya jadi penghibur dalam suka dan duka dan kita tetap mendengar keluh kesah mereka ataupun konflik. Karena lihat saja ya kan, orang muda di Korea dan Jepang bunuh diri karena tidak dapat mengatasi konflik hidup. Tapi saya katakan juga kemenangan mereka. Apresiasi itu ya. Bukan hanya suka dan duka dan konflik, tapi kemenangan mereka supaya seimbang. Kalau Trump bicara konflik, DP solusi, dia cuma pikir itu konflik yang dia bahas. Atau hal-hal yang tidak mengenakan dia. Dalam suka dan duka ini, bagaimana kita berbicara mengenai kemenangan mereka. Ya, saya mau tekankan lagi kemenangan. Bukan cuma suka, bagaimana perasaan, bagaimana pengalaman, bagaimana tantangannya. Itu hal yang suka. Kalau kesaksian di pelayanan perorangan atau di sahabat sore ya, tapi bicara mengenai kemenangan, karena memang unik sekali orang muda. Nanti kalian dapat di materi yang kedua. Kita harus menemui mereka di tempat di mana kita ingin mempertahankannya. Marilah kita mengingat tugas Allah kepada kita untuk membuat jalan ke surga menjadi jelas dan menarik. Pada akhirnya, marilah kita mengingat tugas Allah kepada kita untuk membuat jalan ke surga menjadi jelas dan menarik. Sekarang kita masuk kepada misi dan visi untuk memimpin orang muda ke dalam hubungan yang akrab dengan Yesus Kristus dan membantu mereka untuk terlibat dalam panggilannya bagi pemuritan. Pelayanan orang muda dibangun di atas teladan ini, kehidupan dan pelayanan Yesus. Diulangi ya, kehidupan dan pelayanan Yesus. Berusaha untuk menemui orang-orang muda di mana mereka berada dan untuk menawarkan kepada mereka pelayanan pastoral. Dan bukan hanya sebagai pemandu spiritual, ya teman-teman pendeta, calon-calon pendeta, kakak-kakak direktur ini, daerah, conference. Jadi, saya ulangi, untuk menawarkan kepada mereka pelayanan pastoral. Bukan hanya sebagai pemandu spiritual, tetapi juga sebagai penasehat dan sahabat, rekan pesiara dalam perjalanan spiritual mereka yang sama dengan Yesus sebagai teladan.
Ingat, kenapa kita mau lakukan itu? Karena dengan Yesus sebagai teladan, kita dipanggil untuk melayani sebuah pelayanan pribadi dan relasional yang akan melibatkan banyak kebaikan dalam satu waktu. Keselamatan, pemuritan, dan pelayanan. Ya, 3 itu. Keselamatan, itu banyak kan saya tekankan tadi itu. Ini keselamatan untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Pemuritan, saya membaptiskan kau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, sesudah itu kan pemuritan dan pelayanan supaya mereka jadi pelayan lagi untuk ikut pelatihan SPL fase-fase berikutnya yang didasarkan pada teladan Alkitab. Jadi di mana kita dapatkan sekarang? Jangan berdasarkan mimpi, ya, berdasarkan petunjuk. Orang bilang ini calon nabi palsu ini nanti. Mari kita lakukan sebagai apa? Didasarkan pada teladan Alkitab. Misi gereja mula-mula dalam Kisah 2 ayat 2 sampai 4:7. Ada 4 kekuatan dinamis yang mendukung pertumbuhan gereja mula-mula. Ini 4 kekuatan dinamis ini. Kasih karunia, ibadah, komunitas, pelayanan. Ya teman-teman, karena kasih karunia Kristus kita buat penyangkalan diri, ya ikutlah sampai selesai. Jangan cuma sampai di prasyarat. Aduh belum lengkap itu teman-teman. Sampai selesai. Nanti ada penjelasan dari Kak Jimmy Pinangka dan Kak Ruli ini. Itu sebabnya ini 4 kekuatan dinamis ini, kasih karunia itu nak pernah lepas dari sononya, dari pemuda Advent dibentuk ya departemennya itu kasih karunia, ibadah, komunitas, pelayanan, dan tidak heran baru-baru ini Global Youth Day gitu karena memang kita harus berkomunitas dalam pelayanan. Ibadah itu be the sermon ya, be the sermon. Biarlah diri kita yang jadi khotbah padahal kita pendosa, tapi di dalam nama Yesus untuk memuliakan namanya kita diampuni dan dilayakkan dalam pelayanan ibadah, dalam komunitas, dalam pelayanan dan kasih karunia. Supaya kita kembangkan kasih karunia kita. Keempat kekuatan dinamis sangat berhubungan dengan tugas dan misi Departemen Pemuda Advent. Tugas dan misi Departemen Pemuda. Ini adalah pelayanan Alkitabiah, di mana janji pelayanan pemuda Advent dipraktikkan oleh orang muda. Tadi kan dari Kak Ian Sitanggang kepada orang muda, untuk orang muda, dengan orang muda. Sasaran-sasaran dari PPA. Memahami tujuan pelayanan pemuda Advent adalah sangat penting. Ellen G. White menulis di dalam Signs of the Times, Mei 29, 1893. Di sini dia menetapkan tujuan atau sasaran dari Departemen Pemuda. Nah, 3. Untuk melatih orang muda untuk bekerja bagi orang muda lain. Ya. Kedua, untuk merekrut orang muda untuk menolong gereja mereka. Ini kan model seperti ini. Merekrut orang muda, pemerkat orang muda, penasehat orang muda, simpati kepada pelayanan orang muda, diata untuk menolong gereja mereka. Orang-orang yang mengaku sebagai pemelihara sabat. Dan yang ketiga, untuk kerja bagi mereka yang bukan dari kepercayaan kita, non-Advent, ya, untuk bekerja. Jadi sasaran kita bukan hanya reach up, reach in, tapi reach out, ya, untuk bekerja bagi mereka yang bukan dari kepercayaan kita. Oke, lanjut. Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan ini, para orang muda dipanggil untuk berdoa bersama dan belajar firman Tuhan. Nah, itu sebabnya ada koordinator in First Bible, ya, untuk belajar firman bersama-sama, menggali firman itu. Yang saat ini diterapkan di tahun 2021. Berdoa bersama dan belajar firman. Ada koordinator khusus lagi di situ untuk bersekutu bersama dalam interaksi sosial Kristen. Ya, ini Influencers Guild ini. Influencers Guild ini ya bersekutu bersama interaksi sosial Kristen. Bayangkan di 2021
pengertian yang dulu diberikan dapat dipahami saat ini. Memang kita sudah hidup di akhir zaman. Tidak heran ilmu pengetahuan bertambah-tambah. Orang-orang tertentu diberikan wahyu supaya dilaksanakan bagaimana setelah dampak dari virus corona dan virus-virus yang lain yang akan muncul nanti yang kita tidak ketahui. Tapi untuk bertindak bersama dalam kelompok kecil dan menyusun rencana-rencana yang baik untuk bersaksi. Ditekankan di sini kan kelompok-kelompok kecil. Untuk mengembangkan kebiasaan dan keterampilan serta bakat dalam melayani Yesus. Ya, tingkatkan talenta yang Anda miliki dalam komitmen pelayanan untuk melayani Yesus. Untuk mendorong satu sama lain dalam pertumbuhan rohani. Jadi, itu yang menjadi sasaran atau tujuan dari pergerakan pemuda Advent dalam berbagai pelatihan dan berbagai istilahnya. Sekarang ada 15 ini. Teman-teman, ya. Dia mulai dari Adventurer Club, Pathfinder Club, baru Master Guide. Dia mulai dari Ambassador Club dan pelayanan orang muda dewasa, baru datang ke SYL-nya di Senior Youth. Terus baru datang ke yang anggota komite jemaat itu Public Campus Ministry atau pelayanan kampus umum, PCM, ya. Karena dia bagian dari anggota komite jemaat. Baru datang ke yang profesional, datang ke Pray Network, terus datang ke Amicus, ke OIM. Sesudah itu apa itu? Inverse Bible, Influencer Guild itu. Terus datang ke yang terakhir itu Adventist Youth News Network. Kalau dilihat dari sini, nah heran, itu jadi sasaran PA dari lalu itu dan ditulis oleh Ellen G. White dan diterjemahkan atau ditafsir dengan visi dan misi dalam pelayanan Kristus. Itulah kegiatan sekarang. Yang di mana UNI sudah membentuk koordinator, daerah harus, karena itu adalah program di mana orang-orang muda mereka tertarik dalam kegiatan-kegiatan seperti kegiatan yang 15 baru saya sebutkan tadi. Pada tahun 1907, karena ini sejarah ya, ini di General Conference ini dibuat di Glen, Switzerland, Kern, ya, karena 1907 dia direktur pemuda terpilih pertama, menetapkan tujuan berikut ini. Jadi lihat lagi, ya, itu sebabnya untuk jurusan filsafat penting ini. Untuk meningkatkan kehidupan ibadah dari orang-orang muda, untuk mengangkat standar pencapaian orang muda, untuk mendidik dan melatih orang muda bagi pelayanan, untuk memberikan kesempatan bagi penginjilan dan pelayanan, untuk mengajarkan prinsip-prinsip penata layanan, untuk membimbing orang-orang muda menemukan nilai diri mereka dan mengembangkan serta menemukan karunia rohani mereka. Jadi ini ditulis di buku GC Pastor and Elders Handbook for Youth Ministry ini di 2002 dari 1907 ini. Jadi berkembang, memang kita ini dipanggil untuk penyelamatan jiwa-jiwa, jadi melatih dalam pelayanan dan juga menuntun orang kepada keselamatan, itu yang paling penting. Jadi sasaran kita sih itu, nggak beda-beda. Nah, sekarang di struktur pelayanan pemuda, bagi yang tidak berminat ke Master Guide, ini ya, pelayanan pemuda junior usia 4-15 tahun mencakup pelayanan Adventurer dan pelayanan Pathfinder. Kalau untuk Adventurer didampingi dengan orang tua sesuai dengan emblem mereka sekarang ya, Papa, Mama, dan anak di tengah. Pathfinder, mereka yang sudah boleh dididik untuk lebih mandiri dari usia 10 sampai 15 tahun. Karena ini memang fokus untuk komunitas, mereka dilatih berkomunitas, bersosialisasi dengan lebih banyak orang, tapi itu tentunya dalam bentuk grup-grup
dari grup itu ada pemimpin-pemimpinnya, dan mereka dapat memahami ini karena di usia secara psikologi 10 sampai 15 tahun di sinilah usia perkembangan untuk mereka. Itu sebabnya disebut Pathfinder Club. Ini pelayanan pemuda senior 16 sampai 30 tahun ya. Pelayanan pemuda senior terbagi dua, ambasador, pelayanan ambasador usia 16 sampai 21. Itu juga menjadi pemimpin ambasador di jemaat adalah anggota komite jemaat ya, keputusan dari rapat General Conference di 2020. Baru aja ya, 2020 tahun lalu. Dirancang untuk memperkuat pelayanan orang muda senior di gereja. Memperkuat pelayanan orang muda senior di gereja. Pelayanan ini menantang mereka untuk mengalami dan berbagi hubungan pribadi dengan Yesus. Diarahkan terus. Mari kita baca setiap hari 1 pasal, atau 3 pasal, atau 5 pasal, atau 10 pasal, atau setengah jam. Berikan waktu untuk Tuhan. Kalau pendeta-pendeta 1 jam. Doa dan mempelajari Alkitab setiap hari. Ya, calon pendeta juga begitu. Ingat, setiap hari 1 jam baca Alkitab dan berdoa. Doakan siapa saja yang harus Anda doakan untuk kemajuan gereja. Calon-calon pendeta harus paham itu. Karena dikatakan di sini bahwa pelayanan orang ini menantang mereka untuk mengalami dan berbagi hubungan pribadi dengan Yesus. Itu sebabnya ada bahan untuk sampaikan kepada mereka. Kalau Anda memberikan perhatian di usia 16 sampai 1 tahun, memberikan pelatihan dalam berbagai kepentingan kejuruan ya yang ada dalam mereka, keterampilan atau keahlian yang mereka sudah ada. Ini Kak Devi Soriton ini belajar DP keterampilan itu. Dia ada satu keahlian. Dan saya pertama kali dengar waktu Kak Devi merit di Ratahan itu. Kebetulan saya pendeta di sana ya. Dan ini satu kali ya Kak Devi. Jangan cuma paling kurang lah kasih masuk di kegiatan-kegiatan pemuda yang musik-musik instrumen itu. Oke. Memberi mereka lingkungan yang aman untuk mengembangkan persahabatan seumur hidup yang sehat. Kalau kita fokus di 16 sampai 21. Jangan untuk usia 16 sampai 21 kita bawa bahan di 22 sampai 30 ya, karena lebih spesifik ini orang muda. Jadi kalau Anda berminat untuk pelayanan khusus kepada Ambassador Club, baca betul-betul ini, memahami betul. Dan ya, kita analisa bersama-sama menjadi satu bahan seminar yang cocok untuk mereka, tapi jangan lama-lama ya. Seminarnya saja gereja cukup itu. Ditambah 5 sampai 7 menit pertanyaan. Kalau tidak ada ya stop. Nanti ditambah lagi sampai depan. Jadi tidak ada lah istilah untuk pelayanan orang muda ini pengurus pemuda Advent di jemaat ini tidak ada bahan. Adalah ya, mari sebenarnya di SPL ini secara sistematis supaya kita buat. Pelayanan orang muda dewasa menggunakan kekuatan generasi usia ini untuk membagikan hubungan mereka dengan Yesus dalam pekerjaan dan kehidupan. Karena bahaya ini, karena pekerjaan dan kehidupan sudah ada banyak uang ini, ya sudah kerja, sudah mapan, sampai saat ini, nggak boleh lah mau bilang karena kita di generasi milenial, karena kita generasi Z di zaman generasi Z, namanya dosa tetap dosa itu, nggak ada kecil atau sedang atau besar. Itu sebabnya orang-orang muda di usia pekerjaan dan kehidupan ini tetap Yesus yang paling utama. Ya, kami teman-teman pendeta, calon-calon pendeta, pemerhati pemuda, ya, jangan anggap teh dan kopi itu biasa. Jangan anggap kalau itu nasi goreng itu ada unsur-unsur udang biasa. Nah, adalah itu hal yang menjijikkan ya secara doktrin, hal-hal yang menjijikkan. Mengenali beragam perbedaan mereka dalam pendidikan atau pekerjaan, menikah atau lajang, dan mungkin menjadi orang tua. Itu sebabnya dia masuk sampai usia 35 malah ya. Sampai usia 35 di yang profesional. Di OIM sampai usia 35 dan di kelompok-kelompok yang lain pemuda
Tapi kalau dia 40, apakah ya? Kalau dia memang masih bersimpati dengan kegiatan pemuda untuk pelayanan, harus, ya harus, dan tetap diterima di komunitas pelayanan pemuda Advent. Pelayanan penting. Ini mencakup memberdayakan orang muda dewasa untuk kepemimpinan, pendampingan, penginjilan, dan hidup sehat. Lifestyle ini penting. Dan pikir itu asap rokok itu yang mereka hirup-hirup karena berteman dengan non-Advent itu sehat. Ya, new start lah paling kurang di sini atau celebration. Jadi ada 4 di sini. Memberdayakan orang muda dewasa untuk kepemimpinan dalam pelatihan seperti pendampingan karena di tingkat stres tinggi ini, ya, kok keluar dari gereja, zona aktif, non aktif, inaktif, penginjilan, semangat seperti yang kita lakukan walaupun masih sederhana dan kita tingkatkan terus setiap saat dan hidup sehat. Cukup dulu ini karena memang penting sekali ini struktur pelayanan pemuda yang dibagi junior dan senior. Ini strukturnya teman-teman. Adventist Youth Ministry Leadership Curriculum yang sudah dimulaikan, semuanya berbasis kurikulum, Adventurer Curriculum, Pathfinder Curriculum, Master Guide Curriculum, semua kurikulum sehingga AYMT, pada akhirnya Adventist Youth Ministry Training ini, dia berbasis ke BST, Basic Staff Training untuk Junior Youth, ya, dia berbasis BST. Oke, kita lanjut. Warna mewakili misi kita. Jadi untuk ini emblem dari Adventurer Club kan. Warna mewakili misi kita. Ini warna ini mewakili misi kita. Berani, cerdas, dan percaya diri. Kakak-kakak bayangkan, usia 4 tahun sudah mulai dilatih berani, cerdas karena ada kepahaman-kepahaman dan ada disiplin-disiplin. Ya, walaupun mereka masih kecil, berani, cerdas, dan percaya diri. Dan tidak heran anak-anak usia 4 tahun, saking beraninya, dia lihat tokoh-tokoh fiksi di televisi jadi Superman, dia terjun, benjol-benjol. Tapi itulah. Nah, dari dasar itu organisasi kita ambil berani yang bagaimana? Ya, berani yang mana? Tentunya peranan Master Guide lah yang menuntun mereka sesuai tuntutan usia mereka dari domba kecil Little Lamb ini sampai kepada tangan menolong. Saya juga memberikan apresiasi kepada kakak biru melambangkan surga. Biru adalah warna ke atas melambangkan surga. Merah marun dalam Alkitab mewakili darah dan penebusan. Itu intinya ya, kehidupan manusia dalam darah, Imamat 17 ayat 11, dan penebusan darah Kristus yang diperlukan untuk penebusan manusia. Jadi biru, merah marun, hijau melambangkan pertumbuhan dan mekar di mana seorang itu berada. Ini adalah lambang dari kehidupan Kristen yang menghasilkan buah yang baik dan menemukan kedamaian di dalam Kristus. Jadi begini kakak-kakak Master Guide. Yang Master Guide ya, mengapa ini diulangi saat ini? Supaya kita memahami ulang. Ini warna-warna ini dan tujuan untuk hal rohani. Warna bukan sekadar warna, tapi tujuan rohani. Itu umpamanya yang tadi disebutkan kan hijau melambangkan pertumbuhan dan apa? Mekar anak-anak ini dan. Jadi mengapa saya katakan karena ada yang ambil BST setelah dia ikut BST apa? Ambil program direktur pelatihan ya, sertifikasi direktur untuk Adventurer Club. Jadi untuk teman-teman direktur Adventurer Club memahami betul karena sasaran kalian adalah 4 sampai 9 tahun. Mahir di situ walaupun Anda seorang Master Guide yang juga memahami Pathfinder. Tapi kalau Anda fokus di Adventurer Club, jadikanlah itu satu skill
di dalam pelatihan-pelatihan di jemaat, dan juga membagikan pengalaman pelatihan Anda di tingkat uni, ya, karena uni memfasilitasi melalui pelatihan-pelatihan selanjutnya. Putih melambangkan kebenaran oleh karena kemurnian. Caranya itu menunjukkan kepada satu-satunya yang benar dan kebenaran yang dia tujukan kepada semua yang datang kepadanya. Ini ya, ini kakak-kakak, bukan cuma sekedar ini putih ini ya, sampai salibnya putih. Ya, salibnya putih. Karena itu. Sekarang ke Pathfinder. Merah mengingatkan kita akan kembali pengorbanan Yesus. Tadi bilang darat tetap sama dengan pengorbanan Kristus. Yang merah marun tadi di Adventure. Dan segitiga. Ya, ini segitiga ini. Segitiga. Melambangkan kesempurnaan. Trinitas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau ya itu dulu. Lanjut. Emas, warna ini, kuning emas, melambangkan kesempurnaan, itu intinya, ya. Karena kita harus memiliki, karena iman kita harus dimurnikan dalam api, iman. Pathfinder Club memiliki standar yang tinggi, karakter kuat bagi kerajaan surga. Jadi bagaimana Anda fokus 10 sampai 15 tahun dengan istilah-istilah warna-warna yang ada di sini untuk usia 10 sampai 15 tahun. Jadi ada bahan lah di Sabat sore. Kalau tidak ada bahan di Sabat sore tidak mungkin. Terangkan saja warna-warna di Adventurer. Terangkan saja warna-warna yang ada di Pathfinder. Itu tidak, teman-teman. Atau lambang-lambang yang pemas. Jadi tetap ada kelas bagi pemerhati pemuda Advent khususnya di junior youth untuk Anda terangkan. Kalau ada 5 di situ ya 5 menerangkan, ambil bagian masing-masing. Untuk adik-adik kita, jadi sebenarnya ada, jangan tutup gereja nanti tutup Sabat 5:30. Tolong ambillah bagian dari jam 1 sampai jam 6. Itu ada kegiatan. Kami di Uni Timur, saya sudah sosialisasikan kepada teman-teman direktur, dan mereka sudah teruskan di jemaat. Dari jam 1 dibuat apa, setelah potluck sampai malam. Tapi karena ini masih pandemi, oke lah, disesuaikan. Perisai melambangkan perlindungan di dalam Alkitab. Melambangkan perlindungan di dalam Alkitab. Allah sering disebut sebagai perisai umatnya. Perisai itu ke Alkitab itu. Ya, perisai iman. Perisai iman apa? Alkitab. Lanjut. Putih. Ini putih di perisai ini. Oke. Putih melambangkan kesucian. Barang saya pemenang kan dikenakan pakaian putih, itu di Wahyu 3:5. Biru, pedang yang berwarna biru melambangkan kesetiaan. Biru tetap kesetiaan, ya, melihat ke atas, kesetiaan kepada Tuhan. Vertikal hanya kesetiaan di horizontal, tapi vertikal itu yang utama. Lanjut, pedang. Ini pedang itu melambangkan Alkitab. Jadi kuning itu iman, nyala api, dimurnikan. Kalau pedang itu melambangkan Alkitab, firman Tuhan. Alkitab tapi intinya firman Tuhan. Pedang roh adalah firman Allah. Segitiga terbalik. Segitiga terbalik di sini. Biasakan segitiga ke atas. Ini kan dia terbalik. Ini terbalik ini. Segitiga terbalik. Dulu waktu baru kenal Pathfinder, banyak yang salah-salah pakai di seragam. Karena tiba-tiba ada kegiatan besar, ada tamu dari GC datang. Berbondong-bondong waktu itu pengalamannya di SLA. Yang penting saya pakai di sebelah kanan, tapi mereka tidak tahu. Sudah terbalik. Mereka pikir-pikir sama dengan segitiga pendidikan total ini. Jadi waktu muncul banyak segitiga terbalik. Tidak terbalik, dan memang segitiga memang. Ini segitiga terbalik. Itu sebabnya dikatakan sini segitiga terbalik mewakili urutan pentingnya yang diajarkan Yesus, yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh dunia.
mengorbankan diri sendiri dengan mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan sendiri. Jadi lihat ya, ini yang terbalik. Artinya begini, memang beda ini Pathfinder dengan yang lain, membedakan ya. Salib untuk logo ambasador ya, dalam logo menunjukkan fakta bahwa pengorbanan Yesus adalah pusat dari hubungan dengannya. Ini salib sampai ada 3 ini. Pengorbanan Yesus adalah pusat dari hubungan dengannya. Artinya kalau Anda mau berhubungan terus dengan Yesus, lihat salib, jangan lihat krisis. Lihat salib, bukan krisis. Itu ada Kristus di situ. Bukan lihat masalah, ya. Menangkan itu. Cari jalan keluar untuk selesaikan masalah itu. Dan salib dapat mempertegas untuk menyelesaikan masalah itu. Lihat Yesus. Dia sudah berkorban untuk kita. Salib di bumi adalah simbol pengorbanannya. Karena ini bola dunia, melambangkan bumi adalah simbol pengorbanan yang memberikan kita harapan akan kehidupan yang baru dan lebih baik di bumi ini melalui konsep kepemimpinan yang melayani dan melalui bumi yang akan dijadikan baru pada kedatangannya. Lanjut, buku yang terbuka adalah firman Allah, landasan bagi iman. 6-21 itu memang Anda tekankan ya, teman-teman, dan untuk mendalami itu baca, bertanya kepada pendeta Anda, bertanya kepada pemimpin Anda untuk lebih banyak dapat info banyak mengenai hal ini. Buku yang terbuka ini sebagai panduan dan penasehat setia kita. Firman itu juga perlu dibagi dengan siapa saja yang mau menerima. Firman itu perlu dibagi dengan siapa saja yang mau menerimanya. Warna yang berganti, ya, warna berganti ini, warna berganti dari kuning ke orange. Dari kuning ke orange melambangkan fajar hidup yang kekal yang menggantikan kegelapan kehidupan duniawi kita di bumi yang penuh dosa ini. Nanti lebih di dalam ya, untuk ambasador kalau Anda baru tahu ambasador saat ini. Ya, yang terakhir ini young adults ya. Orang muda dewasa. Istilahnya orang muda dewasa, bukan pemuda dewasa. Kalau pemuda dewasa senior youth, tapi kalau Kita bersabar ya. Pendeta Didi mungkin jaringan gangguan. Tolong doakan. Pendeta Jiba mungkin boleh bantu kita berdoa untuk jaringan dari Kak Didi, supaya Kak Didi bisa masuk lagi. Bagaimana Kak? Soalnya hujan keras di sini enggak kedengaran. Kak Pendeta boleh doakan jaringan dari Kak Didi supaya bisa tersambung kembali. Oke, mari kita semua berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini sangat menarik pembahasan yang telah dibawakan. Namun terputus karena jaringan. Bapa, tolong ampuni kami, sucikan kami, tolong kasihanilah kami. Tuhan buka jalan digunakan oleh narasumber
Pendeta Junedi Muntu boleh memiliki jaringan yang dan jaringan malam ini boleh bersahabat di mana kasih-Mu dinyatakan dan kami memuliakan Tuhan. Bapa, kami sangat rindu mau diisi kami. Itulah sebabnya Tuhan kasihanilah kami, tolonglah kami, berikan jaringan yang baik malam ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Terima kasih Engkau mengampuni kami dan dosa kami. Kehendak Tuhanlah yang jadi atas kami. Karena semua ini kami mohon kepada Bapa melalui Yesus Kristus, Sang Gembala. Amin. Terima kasih Pendeta Jeba. Kakak-kakak, kita masih menunggu. Semoga Kak Didi bisa tersambung lagi. Oh ya, Kak Didi silakan lanjut. Sorry tadi karena memang banyak gangguan jaringan di hotel ini. Oke, jadi untuk logo Pemuda Advent tadi, dari Pemuda Advent ya Kak Ruli? Dari logo Pemuda Advent? Iya Kak. Yang terakhir tadi. Oke. Jadi dari logo Pemuda Advent kan ada warna biru itu kerajaan, surga, kedewasaan rohani. Dan kuning itu adalah semangat kita dalam komitmen pelayanan untuk menciptakan hal-hal yang belum kita tertarik, pada akhirnya itu jadi kekuatan dalam komitmen pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Sehingga kedewasaan rohani itu muncul dalam kehidupan kita. Dan salib di tengah itu memang adalah inti dari pelayanan kita. Dan melihat Kristus di salib itu. Dan berbentuk bola karena itu adalah pelayanan sedunia. Kita satu dalam pelayanan untuk penginjilan memenangkan jiwa. Sesuai dengan Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Sekian. Dan silakan kalau masih ada waktu untuk bertanya. Silakan kepada Kak Ruli. Puji Tuhan, oleh karena seminar 10 jam Senior Youth Leadership Training fase yang kedua boleh dibuka oleh Pendeta Junedi Muntu selaku Direktur Pelayanan Pemuda Advent Unikonferensi Indonesia Kawasan Timur. Kakak-kakak semua yang terlibat dan aktif di dalam grup ini, pendeta-pendeta dan Direktur Pelayanan Pemuda Advent baik yang ada di daerah conference atau misi wilayah Unikonferensi Indonesia Kawasan Timur yang sudah hadir, yang memiliki pertanyaan untuk disampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Kak Chelsea Lao untuk memimpin sebagai moderator jika ada pertanyaan, dan selanjutnya Pastor Didi akan menjawab. Ya baik, selamat malam. Kita masuk dalam ruang pertanyaan. Sepertinya tadi sudah ada 2 pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Kakak Abraham Wali dari daerah Misi Papua. Pertanyaannya, kapan atau tahun berapa logo Pelayanan Pemuda Advent disahkan sebagai logo resmi Pelayanan Pemuda Advent sedunia? Kak Didi, kita mau kumpul pertanyaan atau mau langsung dijawab? Boleh saja. Jadi kapan logo Pelayanan Pemuda Advent yang kita pakai? Semua logo di gereja kita, logo bulatnya, melambangkan bumi kita ini. Jadi sejak kapan itu? Pernah lihat nggak
itu missionary volunteers, logonya missionary volunteers. Jadi bukan langsung logo seperti kita ini, ya. Masih menggunakan huruf MV itu dulu. Tapi intinya pekabaran kita sedunia itu yang jadi inti itu, sehingga jadi logo. Dan tidak kira di kepemudaan itu contoh adventurer, dia punya lagi ada emblem yang kita pakai itu di tengah. Jadi kalau dia bilang kapan, ya tentunya waktu Departemen Pelayanan Pemuda Advent diorganisir tahun 1907. Sudah ada logo tentunya. Karena semua departemen ada logo. Karena departemen setelah disahkan tentunya dengan logonya. 1907. Tentunya sudah ada logo pada waktu itu. Terima kasih. Oke. Mungkin Kak Abraham mungkin sudah jelas. Pertanyaan kedua dari Kakak Teddy Jubaili dari Lutat. Pertanyaannya, kenapa arti warna biru di Adventurer beda dengan warna biru di Pathfinder? Itu pedang roh itu kan, dia punya warna biru. Tapi dia inti di situ berbicara vertikalnya. Surga, keselamatan, kedewasaan rohani, dan banyak tapi disatukan bahwa itu hubungan itu harus ke atas vertikal, bukan hanya horizontal. Oh dia hebat pelayanan, dia sudah banyak baptisan. Itu nak hebat kalau dia secara pribadi dengan Tuhan itu apa? Kurang. Percuma saja. Mungkin itu hanya keterampilannya, keahliannya, atau bakatnya, atau talentanya. Tapi karunia rohani itu adalah untuk memenangkan jiwa. Biru adalah kedewasaan. Dan banyak hal yang mengartikan itu di setiap logo warna biru itu tidak ada beda. Tapi dalam penekanan-penekanan tertentu, kalau kita bahas biru itu di Adventurer. Kita bahas di Pathfinder, biru itu di Pathfinder, versi Pathfinder. Di pemuda dewasa kita jelaskan biru itu. Tapi intinya adalah vertikal. Walaupun kita dapat melakukan yang banyak. Oh saya sudah 30 tahun dalam kebenaran. Tapi kalau kehidupannya kurang vertikal, kurang akrab dengan di atas, percuma. Jadi dibutuhkan kedewasaan rohani. Ya, itu istilahnya warna biru. Dengan arti dari junior youth sampai senior youth. Bukan hanya mengartikan satu, tapi inti yaitu karena banyak pendeta saja. Contoh ya pendeta. Walaupun dia pendeta punya karisma, tapi dia hubungan vertikal dengan Tuhan kurang, bisa saja sifat keduniawian muncul. Kelihatan rohani, tapi bukan rohani. Yang intinya adalah vertikal. Itu sebabnya inti ya, reach up, baru reach in, baru reach out. Itu biru itu kematangan rohani. Kedewasaan rohani yang berhubungan dengan surga. Itu paling inti supaya dapat dipahami oleh orang-orang muda zaman sekarang. Karena kalau tidak, pimpinan pun dapat jatuh karena tidak dewasa secara rohani karena vertikalnya itu. Jadi itu intinya. Supaya kita dapat menang dalam berbagai warna-warna kehidupan yang bisa menyesatkan kita. Itu pengertian secara umum dan khusus karena itu vertikal. Itu di penjelasan pertama tadi. Iya, terima kasih. Kayaknya sudah jelas ya untuk pertanyaan ini. Pertanyaan selanjutnya, Kak, dari daerah Misi Papua, Kak Imelda Popiandedai. Pertanyaannya, apa perbedaan kegunaan kacu Adventist Youth dengan SYL, dan apakah untuk ambasador ada kacunya juga? Jika ada, seperti apa contohnya? Ulangi tadi. Pertanyaannya, Kak. Putus-putus kita sini. Apa perbedaan kegunaan kacu Adventist Youth dengan SYL? Kemudian, Kak, tunggu dulu situ ya. Oh ya. Karena bagus sekali ini. Perbedaan antara kacu SYL dan EY. Ya. Ya. Jadi kalau SYL itu kita ikut pelatihan prasyarat ini dan kita penuhi semua tuntutan ini. Kacu SYL ada dua yang kita tetapkan di Uni Timur ya. Di Uni Timur ada dua. Yaitu warna biru yang dikeluarkan oleh divisi
dan warna kuning yang dikeluarkan oleh General Conference untuk SYL. Warna biru ini tetap sama ya, kakak-kakak kan tetap sama karena ini kan ada dua bintang di sini ya untuk kacu. Oke. Ini kacu SYL. Yang warna kuning versi General Conference kan. Ini ada warna-warna. Dari warna merah marun, warna hitam, warna kuning, warna biru. Sekarang kacu pemuda Advent warna biru tok. Ya, warna biru tok. Itu digunakan di kegiatan kepemudaan umum. Waktu kami dapat kacu itu ada ikut dalam pelatihan kepemudaan, ya. Sehingga pakai itu dan pakai pin pemuda Advent yang kecil waktu itu, yang kecil yang dipakai. Kegunaannya untuk membedakan kalau SY ini Fox ya, semua tuntutan dia dapat ini kacu ini dan dapat pin dipakai dalam pelayanan untuk usia 16 tahun ambasador sampai 30 tahun. Ya, karena dia dua. SYL ini jadi pemimpin di pelatihan ambasador dan pelatihan orang muda dewasa. Ini SYL. 16 tahun sampai 30 tahun. Kalau kacu pemuda Advent, AYM, Adventist Youth Ministry, dia dapat digunakan di dalam kegiatan junior youth dan senior youth. Kalau kacu SYL, nak mungkin dia latihan menggunakan kacu SYL di junior youth. Tapi di kacu pemuda Advent biru itu, tapi sudah terkait dengan pelatihan sekarang itu, dia dapat menggunakan itu karena itu di bawah kepemimpinan industri, dia dapat melayani di pemuda junior, di pemuda senior. Boleh paham itu yang membedakan. Jadi kalau ini SYL ini dipakai di kegiatan senior youth setelah dia ikut pelatihan. Tapi kalau kacu pemuda Advent, saya tertarik ini dapat digunakan di junior youth dan senior youth, tapi janganlah pakai seragam apa dan pakai kacu apa, tidak. Itu kacu secara umum di junior youth. Memang penegasan itu memang sudah sangat lama tidak diulang-ulangi karena sudah putus itu pelatihan untuk pemuda Advent. Tapi melalui SYL ini dapat dibedakan kembali ya. Sekarang kacu apa? Kacu ambasador ya? Kacu ambasador pernah lihat nggak? Kacu ambasador pernah lihat. Jadi banyak teman-teman pemuda Advent yang di daerah Conference Minahasa, mereka sudah menggunakan kacu ambasador, ya, kacu ambasador biru muda, agak muda sekali ya. Kak Noldi ada, Kak Noldi di sini. Jadi saya sudah perkenalkan itu waktu di Doyo Baru itu mengenai pemakaian kacu ambasador. Memang khusus ambasador karena dia juga punya pin tersendiri, pin ambasador. Jadi di ambasador itu ada pin, ada kacunya, ada seragamnya, ya. Di young adult, di pemuda, di orang muda senior ada pinnya, pin logo PA yang agak lonjong. Dan ada kacunya. Kacu PA tentunya. Tapi kalau dia di bagian dari SYL, ya dia menggunakan kacu SYL. Tapi ambasador ada kacu, PA juga kan PA biasa yang 22 sampai 30 tahun plus itu ada kacu. Itu lebih unik di kepemudaan. Kalau menggunakan logo ambasador, kacunya ambasador. Itu sebabnya mereka punya komunitas sendiri, 16 sampai 21 tahun.
Kak Jim ada contoh kacu ambasador. Ada Pak Kak Jim? Kak izin saya punya. Atau Kak Ruli ada? Coba Kita kasih ada. lihat kan. Ah itu yang ada logo ambasador. Beverly ya betul. Jadi teman-teman kalau bilang begini setengah mati mau paham. Ada logo ambasador di belakang. Seperti itu. Ah, sekarang logo PA itu orang muda dewasa itu sama dengan PA. Yang Kak Chelsea Lau ada pakai Kak izin. Kak Chelsea ada? Boleh? Kak Chelsea Lau boleh angkat lihat kasih lihat. Ah, Ini, Kak. itu. Coba angkat terus logonya apa? EY. Teman-teman. Beda kan logo yang adult dengan ambasador. Boleh paham? Yang kacu tadi yang saya angkat tadi itu SYL. Itu uniknya. Itu sebenarnya ini pertanyaan saya langsung merespons agak panjang karena dapat membedakan kacu-kacu itu. Ya. Jadi kalau dia ambasador, logonya ambasador di belakang. Kalau dia yang adult, logonya yang adult di belakang. Itu yang membedakan dengan kacu SYL. Kalau SYL kan logonya SYL. Jadi ada 3 kacu nanti. Kacu SYL, kacu ambasador, kacu yang adult. Oke, terima kasih. Atau ada lagi? Dari tadi itu. Itu sudah dijawab, Kak. Kakak Ruli, kira-kira kita masih punya waktu lama? Karena kayaknya sudah ada beberapa pertanyaan baru juga yang masuk di kolom chat. Baik, terima kasih. Ini antusias dari peserta. Mungkin saya kasih waktu 5 menit lagi. Silakan. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Junaidi Nongka. Izin bertanya, apa maksud dari pembagian warna pada logo PA? Terima kasih. Oh, nak sempat tadi di apa ya? Boleh saya kembali lagi di situ. Ini ya. Untuk ini slide sudah kelihatan, kakak-kakak? Sudah, Kak. Ya, untuk ini. Khusus untuk ini. Mungkin boleh ya. Ini ya. Yang tadi, pertanyaan tadi bagaimana? Biru dan kuning ya? Apa maksud dari pembagian warna pada logo PA? Pembagian warna. Ya. Ini karena kesetiaan kepada salib Kristus. Kesetiaan dan siap melayani seperti Kristus dalam pelayanan. Ini warna biru, warna kuning itu. Ini penekanan kesetiaan saja. Kalau warna kuning kan berbicara mengenai sinar matahari itu apa itu? Itu satu energi yang kuat untuk membagikan kebahagiaan Anda, kecerdasan dalam pelayanan firman, dan keberanian Anda menghadapi tantangan karena ada kuasa kebenaran di situ. Di sini adalah bicara mengenai kedewasaan rohani, kematangan rohani, dan kedewasaan rohani. Kalau saya boleh satukan ini biru ini kematangan rohani, kuning kedewasaan rohani untuk dalam pelayanan. Itu sebabnya diuraikan warna biru ini begini-begini, warna kuning ini begini-begini. Oke? Paham, kakak-kakak? Oke, kayaknya kita batasi untuk 2 pertanyaan terakhir ya, Pendeta. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Nova. Di jemaat pemimpin PA sesuai keadaan kadang masih 16 sampai 19 tahun. Bagaimana dengan hal ini? Maksudnya di jemaat di 16 sampai 19 tahun. Ya, pemimpin PA. Bagaimana dengan pemimpin PA yang kadang tidak jadi masalah. 19 tahun. Nah, ini tidak jadi masalah karena program waktu diluncurkan ini dan kami sudah sosialisasikan 1 tahun lamanya di tahun 2020.
ini pemimpin jadi pengurus pelayanan di jemaat, pemimpin PA yang usia-usia seperti ini, mereka kan usia ambasador itu. 16 sampai 1 kan ambasador klub namanya. Jadi kalau dia masih 16 sampai 19, mereka kalau sudah dipercayakan tidak jadi masalah. Tentu ada penasihat pemuda Advent dan ada ketua yang memimpin atau ketua yang membawahi Departemen Pemuda Advent, dan yang terakhir ada pendeta jemaat. Jadi mereka yang bertanggung jawab kedewasaan mereka. Organisasi memfasilitasi mereka dengan mengikuti pelatihan SYL. Itu intinya. Kalau mereka dipilih, nggak usah diragukan usia 16 sampai 19 tahun. Tapi pendeta ambil informasi ke daerah dan ikut pelatihan SYL. Karena SYL itu melatih usia 16 tahun sampai 30 tahun. Jadi itu jalan keluarnya ya kakak, kalau ada masalah di usia begitu. Ikut pelatihan SYL. Karena SYL ini bukan hanya di tingkat uni, tapi daerah-daerah itu harus ke lokal church, langsung ke jemaat. Karena sudah ada contoh, banyak jemaat-jemaat yang sudah buat SYL ke sampai 3 lokal church. Yang saya ikuti itu di Papua, di Jemaat Baru, SLRW Baru, dan sudah melaksanakan itu kalau di Tembagapura juga. Jemaat-jemaat yang mengikuti kegiatan itu dan dibuat di Jemaat Tembagapura. Jadi SYL ini sampai 21 tahun ya, itu ambasador. Kalau usia 16 sampai 19 tahun. Kalau usia 16 sampai 19 tahun. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yang terakhir ya. Mungkin kalau masih ada peserta yang mau bertanya, bisa ditanyakan di WA Group, nanti akan dijawab oleh pendeta. Ya, pendeta, ini pertanyaan terakhir. Apakah anggota SYL haruslah seorang master guide? Karena kan harus membina pemuda dewasa. Jadi istilahnya pemuda dewasa ini, dia mulai dari 16 tahun. Calon master guide itu nanti 17 tahun, calon master guide 16 atau 17 tahun, dan mengikuti tuntutan kurikulumnya selama sekurang-kurangnya 1 tahun. Dia 1 tahun sampai 3 tahun. Itu kalau master guide. Kalau SYL, calon master guide bisa mengikuti program SYL kalau dia berusia 16 tahun. Mulai 16 tahun. Mengikuti kepemimpinan SYL. Karena mereka fokus komunitas mereka yaitu 16 tahun sampai 21 tahun. Jadi tidak perlu master guide untuk mengikuti SYL, ya. Karena calon master guide saja nanti 18 tahun baru dilantik master guide. Nah, kapan dia ikut SYL? Kalau mesti master guide. Jadi organisasi mengambil langkah yang jitu adalah calon master guide dia setelah dia lewat di usia 15 tahun kan, 16 tahun kan sudah bukan pathfinder. Dia boleh ikut SYL karena SYL itu usianya ada 16 sampai 21 tahun ambasador. Jadi tidak masalah, tidak perlu jadi nanti master guide, tapi usianya. Kalau di SYL ini berbicara usia 16 tahun ke atas. Itu belum ada pelantikan master guide 16, 17 belum. Tapi boleh ikut. Jadi enggak masalah ya. Bukan tuntutan harus master guide. Oke. Oke, baik, terima kasih pendeta. Kakak Ruli, ini ada satu pertanyaan terakhir. Ada request kalau bisa dijawab. Dari Silakan Kak, silakan. Oke, boleh. Terakhir ya, sekali. Terakhir, Sir. Kenapa jumlah bintang di logo Master Guide lebih banyak daripada bintang di logo SYL? Saya ulang akan karena kita nak pada ingat. Iya, Sir. Kenapa jumlah bintang di logo Master Guide lebih banyak daripada bintang di logo SYL? Apa maksud bintang tersebut? Padahal jadi Master logo. Guide... Oke. Terima kasih. Jadi bintang di Master Guide itu karena bintangnya ini ya, dari sahabat, teman, penyelidik, perintis, penjelajah, pemimpin. Jadi itu 3 bintang di atas dan 3 bintang di bawah itu berbicara mengenai 6 kelas di kegiatan pathfindering. Ya. Kalau di SYL ini ada
2 kelas, 2 bintang. Ambassador Club dan Young Adult. Itu sebabnya 2 bintang, ya. Itu yang membedakan. Ambassador Club dan Young Adult. Tapi kalau di Pathfinder kan ada rampas, itu di Master Guide. Dari sahabat sampai pemimpin. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian sesi tanya jawabnya sudah selesai. Terima kasih juga kepada pertanyaan-pertanyaan dan juga Kak Didi yang sudah menjelaskan, bisa menjadi wawasan baru buat kita semua di sini. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Kak Lia ya, nama panggilannya. Kak Lia Lau yang sudah memandu ruang tanya dan jawab. Terima kasih juga Pendeta Junaidi Muntu untuk sesi malam pertama ini, malam pendahuluan yang telah membagikan sejarah dan juga motivasi untuk kita semua untuk terus aktif di dalam pelayanan pemuda Advent. Kita akan mengakhiri seminar 10 jam fase kedua ini yang akan memimpin doa tutup kita, diminta kesediaan Direktur Pemuda Daerah Misi Maluku dengan kasih Pendeta Hosea Ramba. Baik, selamat malam. Apakah bisa dengar suara saya? Selamat malam Pendeta, bisa. Ya, minta maaf saya tidak bisa nyalakan video karena jaringan pakai data jadi agak susah jaringan. Tapi suara bisa kedengaran jelas ya? Iya, terdengar jelas. Baik. Untuk menutup kegiatan kita malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Allah Maha Pengasih, Penyayang, pada malam hari ini Tuhan kami datang menyampaikan syukur kami di hadapan sorga atas pertolongan Tuhan. Malam ini kami boleh memulaikan pelatihan Senior Youth Leadership fase kedua ini yang sudah dibuka oleh Direktur Pelayanan Pemuda Advent Uniconference Indonesia Kawasan Timur, Pendeta Didi Muntu. Terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Kiranya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kami semua khususnya peserta SYL ini, pelatihan SYL, bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, sehingga ini boleh menjadi modal dasar untuk bisa memulaikan pelatihan-pelatihan yang akan diikuti untuk beberapa waktu ke depan ini. Semua kami yang join pada malam hari ini, Tuhan berkati kami semua. Dan hamba mau berdoa untuk semua tim yang sudah mengatur kegiatan ini. Kiranya kesanggupan sorga melalui kuasa Roh Kudus Tuhan boleh berikan. Dan juga para pemateri yang akan menyampaikan materi untuk waktu-waktu ke depan ini diberkati dan disanggupkan oleh kuasa. Terima kasih Bapa untuk kebersamaan kami malam hari ini, dan kami akan berpisah. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kami sekalian hari ini sampai selama-lamanya, adalah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pendeta Ramba dan kakak-kakak semua peserta diundang untuk hadir pada hari Kamis. Kita masih punya 9 materi, jadi bagi yang memiliki pertanyaan jangan khawatir karena di sesi-sesi selanjutnya pertanyaan kakak-kakak itu bisa terjawab. Jadi tetap mengikuti sehingga lebih banyak lagi informasi yang bisa kakak-kakak dapatkan untuk dibagikan di
gereja masing-masing. Kita akan mengakhiri, tetapi atas nama koordinator pelayanan doa ya, sebelum saya memberikan kesempatan kepada Kak Ruli Sakul sebagai penyelenggara acara ini, saya ingin mengundang kepada kakak-kakak peserta semua. Mari kita sama-sama mendoakan setiap rencana pelayanan kita masing-masing. Untuk itu besok pagi jam 4 waktu Indonesia Tengah atau jam 5 waktu Indonesia Timur, subuh. Kita ada doa subuh bersama, doa ibadah bersama. Untuk itu terundang bagi kakak semua yang mau mengikuti doa subuh, link sudah dibagikan, boleh nanti tinggal diklik untuk join. Kemudian selanjutnya informasi kedua adalah setelah ini ada acara ya dari Kak Koordinator Inverse, mungkin Kak Indah ada untuk pelajaran pertama perjanjian abadi yang akan dimulai pada jam 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi itu juga hal yang baru bagi kita semua. Untuk informasi bagaimana kita bisa mengetahuinya, kita patut mengikuti sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa langsung tanyakan juga. Mungkin itu dua informasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Ruli Sakul sebagai Koordinator Pilot Project Senior Youth Leadership di Conference Indonesia Kawasan Timur. Terima kasih Kak Beverly, MC kita pada malam hari ini. Pertama-tama saya mengucap syukur pada Tuhan karena kegiatan kita perdana boleh terlaksana dengan baik. Yang terhormat Pendeta Didi Muntu, selaku Direktur Pelayanan Pemuda Advent di Konferensi Kawasan Timur, terima kasih banyak yang telah membuka acara ini sekaligus membawakan materi pertama. Terima kasih juga untuk para direktur daerah conference maupun misi yang sudah bergabung, bahkan dengan sangat luar biasa mengundang peserta dari masing-masing wilayah untuk hadir di kelas perdana ini. Baik kakak-kakak, mohon izin saya perlu untuk memberitahukan beberapa kegiatan hal-hal penting terkait dengan kegiatan kita supaya pertanyaan-pertanyaan yang banyak ini boleh tercover semuanya. Yang pertama kakak-kakak, kegiatan kita selanjutnya itu akan berlangsung pukul 19.00 waktu Indonesia Timur atau 20.00 waktu Indonesia. Maksud saya 20.00 waktu Indonesia Timur, 19.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk yang kakak-kakak yang bergabung dari Uni Barat atau Indonesia Barat, silakan menyesuaikan. Dan terima kasih juga untuk para peserta yang antusiasme sekali, bahkan ada dari Sarawak, ya, Malaysia, Kak Bart dengan Kak Felicity yang bergabung bersama-sama dengan kita. Yang pertama, kakak-kakak pasti akan bertanya tentang bagaimana cara kami memasukkan portofolio kami pada link absensi yang ada. Jadi kakak-kakak saya sudah bagi di grup, boleh diperhatikan di sana. Saya share screen dulu ya. Yang perlu kita perhatikan bahwa kakak-kakak akan mengerjakan laporan kegiatan kakak-kakak nanti itu boleh dilihat di WA group Anda. Seperti yang sudah dibagi itu nanti tolong diperhatikan di sana, itu ada link juga yang dibagi oleh Kak Pendeta Enzo, itu seminar yang sudah kakak ikuti, nanti catatannya dikirim ke sana. Ya, silakan nanti dikirim ke sana.
Kemudian untuk yang sudah dimasukkan juga di chat room ini, kemudian untuk formatnya saya juga sudah bagi di WA Group, itu silakan diisi, nanti berisi catatan selama seminar, kemudian ide untuk klub atau jemaat nanti Anda bina, kemudian nanti bisa di-insert di sana foto atau screenshot, saya sudah beri keterangan di sana, itu tinggal diikuti, screenshot dari kegiatan selama kakak mengikutinya. Kemudian nanti sebentar di akhir kegiatannya ada picture taking, yang akan juga nanti dibagi di grup, kakak boleh insert sebagai bukti dari kakak hadir dalam kegiatan ini. Kemudian untuk kartu SYL yang kakak akan kerjakan atau punyai itu, saya sudah bagi juga di grup. Kartu SYL itu nanti bisa diisi dengan biodata kakak. Nah, kakak coba perhatikan di kartu SYL itu di sana itu ada beberapa prasyarat, ya. Nanti silakan dilihat. Prasyaratnya yaitu antara lain tadi Kak Didi sudah singgung, usia, kemudian punya rekomendasi dari klub atau jemaat atau direktur PA Anda. Itu nanti akan menjadi bagian dari portofolio kakak. Kemudian untuk yang beberapa hal lainnya yang terkait beberapa pertanyaan bahwa Kak, saya belum mengurus, saya punya rekomendasi dari jemaat dalam minggu ini, kakak boleh mengurus, sebab itu nanti akan menjadi bagian dari review portofolio setelah seminar 10 jam ini selesai. Demikian pula untuk beberapa hal terkait dengan nanti kelengkapan portofolio itu juga saya sudah bagi. Silakan nanti dilihat di sana. Kalaupun nanti ada pertanyaan, kita akan coba jawab untuk di WA Group. Kemudian kakak ada satu hal lagi yang mungkin perlu kita cermati, bahwa animo atau antusiasme peserta yang diberikan oleh dipromosikan juga oleh para direktur daerah conference atau misi sangat besar, sehingga kita sudah reach up maksimum, ya, kita sudah reach up maksimum peserta untuk WA Group SYL Training Uniconference Consulting. Ada satu hal yang sudah saya forward ke para direktur, kita kemungkinan akan pindah ke platform yang bisa untuk mengcover semua peserta. Karena ada banyak peserta yang masih mau di-entry tapi sudah mencapai maksimum 257. Jadi kemungkinan kita akan pindah platform, yang diusulkan adalah Telegram yang bisa mencapai lebih banyak. Sementara kalau untuk yang Zoom, Kak Jim sudah upgrade untuk sampai ke 500 peserta ya Kak Jim ya. Terima kasih banyak. Jadi untuk kakak yang belum tergabung di dalam grup, kemungkinan kita akan migrasi ke grup yang bisa meng-cover semua peserta masuk. Nanti semuanya itu akan diinfokan di para direktur, sehingga nanti bisa informasi itu tiba pada peserta. Demikian pula untuk peserta yang sudah tergabung di WA Group yang sudah ada, informasi juga akan diberikan di sana, sehingga semua, kalaupun ada pertanyaan boleh ditanyakan di sana. Demikian mungkin beberapa hal yang bisa saya tambahkan. Mungkin dari teman-teman koordinator ada, Kak Jim ada yang mau disampaikan? Dari Kak Didi mungkin ada juga yang mau disampaikan? Oke, baik. Kalau tidak ada, waktunya untuk kita mengambil foto bersama. Kakak-kakak silakan
membuka kameranya. Ada 7 layar yang harus saya ambil gambarnya. Jadi kakak-kakak tolong buka kameranya, berikan senyum yang terbaik. Ini nanti hasil screenshot ini akan dibagikan di WA Group untuk kakak-kakak bisa juga insert masukkan di kakak-kakak punya portofolio sebagai bukti bahwa kakak hadir dalam kegiatan ini. Sementara untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa join karena masalah jaringan, ada Facebook yang bisa Anda nonton kembali. Dan seperti yang diumumkan di grup, waktu untuk terakhir memasukkan portofolio kehadiran catatan untuk sesi pertama ini adalah hari Rabu. Karena hari Kamis kita sudah masuk ke sesi yang baru. Baik, Kak Jim mau ambil foto boleh silakan, atau saya silakan. Kak Jim saja ya. Boleh, boleh. Kakak-kakak tolong jangan dulu chatting supaya gambar kita jangan ada chattingan. Oke, boleh beri senyuman yang terbaik. Ya, ditahan senyumnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, tahan. Ya, tetap tahan senyumnya karena saya tidak tahu Anda ada di sebelah mana. Sekarang kita beralih ke halaman kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tahan senyumnya. Tahan. 1, 2, 3. Ya, halaman ketiga. Boleh tahan. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Iya, tahan senyum ya. Halaman keempat. 1, 2. Ya, begitu senyumnya. 1, 2, 3. Satu kali lagi senyum. 1, 2, 3. Iya. Halaman kelima. Ya, 1, 2, 3. Ya, begitu senyumnya. 1, 2, 3. Ya, manis sekali senyumnya. Ya. Halaman ke-6 ya. Masih ada 1. Tahan sedikit. Giginya tahan sedikit. 1, 2, 3. Iya, manis-manis. 1, 2, 3. Iya, terakhir ya. Halaman terakhir. Boleh senyum semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Kak Roli, silakan. Baik, terima kasih banyak Kak Jim. Demikian kita punya kegiatan pada malam hari ini. Atas nama panitia yang memiliki acara ini, Kak Direktur sebagai penanggung jawab utama, Kak Jim sebagai koordinator pelayanan pemuda Unicorn Universitas Timur pada umumnya. Ucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran kita. Ditunggu kakak-kakak pada hari Kamis juga pada jam yang sama, yaitu jam 19.00 WITA di link yang sama. Terima kasih untuk perhatian kita semuanya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kak Jim, host, disilakan.